Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Dan saya diberikan tema, Bapak Ibu, tertanam. Iya, cuman saya tambah panjang sedikit saja ya. Saya menyebutnya tertanam dalam komunitas di gereja lokal. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 bersama-sama ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Allah, sederhana, tertanam ini agak kita, apakah ini kelas pertanian? Nah gitu ya Bapak Ibu. Maka saya hanya ingin memberitahu saudara apa sih maksud dari tertanam. Tertanam dalam komunitas gereja lokal itu seperti ini Bapak Ibu. Menjadi jemaat Kristus yang setia dan aktif dalam komunitas di sebuah gereja lokal. Yang di dalam kurung kalau usah kita baca. Sama-sama yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Menjadi jemaat Kristus yang setia dan aktif dalam komunitas di sebuah gereja lokal. Saudara, tertanam dan tergembala ini hal yang sama saja. Dua istilah yang menunjukkan kepada penggembalaan di sebuah gereja lokal. Saudara, saya sebetulnya mau menuliskan di teks khotbah saya. Ada banyak orang salah berpikir. Bapak Ibu, kenapa ada orang yang, saudara, kalau ngomong gereja itu masih juga ada yang mengikuti satu sinode yang agak aneh. GKKS, saudara. Gereja Keliling-Keliling Surabaya. Nah ini. Dari satu sana ke sini, dan saudara itu berbeda sinode. It's okay. Saudara ada yang, bahkan ada yang ngomong, saya coba untuk semua Pak Lukas. Saya mau coba. Dan dia ngomong, kalau diomongi jangan tertanam di gereja lokal. Tertanam lebih detail lagi dalam komunitas. Mereka cara berpikirnya gini, enggaklah. Semua gereja kan sama. Loh saya ini kan dombanya Tuhan gitu. Bukan dombanya gereja. Oke, itu benar. Bapak Ibu tidak ada yang salah. Saudara, kita semua dombanya Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju ngomong amin. Yuk kita ngomong dombanya Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Problemnya adalah Tuhan Yesus itu saudara membuat kelompok kecil. Nanti kita akan saya sampaikan. Kenapa kita mesti tergembala? Saya akan menjawab beberapa pertanyaan itu Bapak Ibu. Saya percaya saudara tidak sedang mencari berkat datang ke gereja. Tetapi setiap kali kita menghadap Allah, ibadah itu didesain untuk memberkati saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Lu ya. Memang kita nggak cari berkat. Saya selalu ngomong, jangan ke gereja cari berkat. Yang setuju katakan amin. Tetapi Allah mendesainnya untuk memberkati saudara. Cuman hari ini saya nggak khotbah tentang ibadah. Kembali kepada bagian ini. Saudara, yang kedua, itu seringkali orang berpikir, saya nggak mau ikut CG. Saya nggak mau ikut gereja lokal komunitasnya. Kenapa? Ya karena pengaruh individualis. Salah satunya itu postmodern. Bagaimanapun kita ini masuk di ranah posmo. Tidak usah jauh-jauh. Bapak Ibu dengarkan saya semua. Yang tinggal di perumahan, dengarkan baik-baik. Saudara pasti gak kenal dengan orang-orang di perumahan saudara. 5 rumah di kanan dan 5 rumah di kiri. Pak Lukas, jangankan 5 rumah. Sebelah itu gak tahu aku sopo itu sing di situ. Loh, betul Bapak Ibu? Tapi dulu enggak itu. Sekarang coba saudara lihat di ruang tunggu dokter. Ada yang pernah ke ruang tunggu dokter, ke rumah sakit, entah nganter, entah ke rumah sakit, coba lambaikan tangannya. Di ruang tunggu. Gak ada ya, sehat semua ini ya. Puji Tuhan ya, gak pernah sakit. Nah Bapak Ibu, ketika kita di ruang tunggu, kira-kira semua orang duduk nih ya, di ruang tunggu, apa yang mereka buat? Apa? Gak kedengaran saudara. Apa? Kok jadi kebiasaan saudara ya kelihatannya. Kita akan langsung aktif dengan HP. Dan kita nggak tahu siapa sebelah. Kalau dulu waktu saya masih kecil sama mama saya. Saudara, kemudian saya dibawa ke dokter. Kita di ruang tunggu. Ruangan itu menjadi ruangan di mana mama saya menceritakan dari saya lahir sampai di situ. Nanti, halo sakit apa? Oh iya saya sakit. Oh cerita. Sekarang enggak. Semua, apalagi kalau sudah pakai masker. Ngelerek enggak saudara. Halo, betul enggak sih? Nah itu menjadi sesuatu yang berbahaya menurut saya. Nanti akan saya sampaikan.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan itu meresap kepada kita tanpa kita sadari. Kita individualistik. Mega church, gereja yang besar, gereja yang gede, jemaatnya yang ribuan. Saudara datang, saya khawatir juga begitu sekarang ini. Datang saudara duduk di sampingmu gak kenal siapa. Begitu amin. Lu kau no, tadi baju putih, rambutnya panjang, wedi saudara-saudara. Halo. Oke. Dan kita semua dikuasai seperti itu. Sehingga seperti gambaran tadi, seperti video kesaksian tadi, kita tertutup ya tetap tertutup. Oke, nanti akan saya sampaikan. Saudara, itu sebabnya lewat firman Allah yang sederhana ini. Saudara, kenapa sih kita mesti tertanam? Mengapa kita harus tertanam dalam komunitas, dalam sebuah gereja lokal? Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ini menunjukkan hal-hal yang penting, yang paling mendasar. Kenapa saudara harus? Kalau hari ini saudara nggak punya kelompok kecil, saudara belum tergabung komunitas gereja, dan di sini ada connect group, daftarkan diri saudara setelah pulang ini. Nanti ada itu tim. Ini adalah basicnya lebih dulu. Yang pertama Bapak Ibu. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena tertanam dalam komunitas sebuah gereja lokal adalah desain Allah. Saudara, ini adalah desain Allah. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Saya bacakan untuk saudara ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Sabar sedikit. Jadi saudara-saudara, Ibrani pasal 10 saya nggak akan keluar dari itu. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang percaya katakan amin. Walaupun gak ngerti ya saudara, mau coba Pak Lukas ini. Saya serius, karena surat Ibrani ini kan jarang, gak familiar dengan kita. Tetapi sebetulnya penulisnya ingin ngomong bahwa saudara, Allah di dalam Yesus Kristus mendesain persekutuan gereja lokal, termasuk komunitas di dalamnya. Saudara, kok bisa Pak Lukas? Yang pertama, dia yang punya inisiatif. Dia yang ingin saudara dan saya, dengarkan baik-baik saya, saudara dan saya bertemu dengan Allah yang benar melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Oleh kasihnya dia berikan putranya yang tunggal. Supaya saudara percaya Yesus. Dan kemudian kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika saudara di luar Kristus, kemudian dipanggil, siapa yang inisiatif? Allah. Saudara, Yesaya ngomong gini, kepada bangsa yang tidak menyebut aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku berkata, aku ini loh, aku ini loh, aku. Lalu saudara dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Lalu saudara diselamatkan, percaya Injil. Lalu saudara memiliki persekutuan dengan Allah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita menikmati hadiratnya hari ini. Iya, yang setuju katakan amin. Kau ku sembah gitu ya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih, tapi bukan inisiatif aja. Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, dia memberikan putranya untuk jalan keluarnya. Ayat 19. Jadi Allah yang mendesain loh persekutuan kita dengan Allah. Tunggu, saya baru ngomong persekutuan kita dengan Allah. Allah yang mendesain, kemudian saudara Allah yang berinisiatif. Lalu Allah memberikan jadi saudara-saudara oleh darah Kristus. Kita yang berdosa, kita yang gak layak, yang gak kudus. Gimana ketemu dengan Allah? Maka Allah memberikan putranya yang tunggal. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus. Kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Yang setuju katakan amin. Nah yang menarik saudara mulai ayat 19. Pak Lukas mana sih desain persekutuan itu komunitas. Lihat mulai ayat 19. Sampai dengan ayat yang ke-25 yang kita baca. Itu enggak ngomong gini. Enggak ngomong gini ya, dengarkan. Jadi saudara-saudara oleh Yesus. Kamu gitu, enggak. Tapi ayatnya ngomong apa? Ngomong apa Bapak Ibu? Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus, kamu atau apa Bapak Ibu? Yang betul apa? Kita. Saudara perhatikan kata kita di sana. Penulis surat Ibrani ingin memberitahu bahwa kita itu didesain oleh Allah. Saudara nggak bisa ibadah sendirian. Makanya saudara faktor pandemi kemarin, saudara memberikan dampak yang orang tuh kebaktian online tuh lebih senang. Betul ya? Karena kalau online tuh sembarangan iso.
sambil nge-grab. Ada saudara-saudara, pakai gini kan aman. Oh haleluya gitu. Sambil saudara bisa tiduran. Sampai dengar khotbah ketiduran ya ada saudara. Itulah, halo. Saya jamin saudara, tidak ada kebaktian online di rumah yang saudara sendirian kemudian serius. Setuju nggak dengan saya? Walaupun ya ada sih, serius Pak Lukas ya awal-awal. Karena kita itu wow, dulu kan nggak ada. Jemaat saya ini kan saudara, saya kan gereja, sorry saya bukan ngomong apa, mengecilkan diri saya, enggak, gereja saya gereja kecil sih. Begitu kena pandemi bingung saya, wih ya apa ya, nggak ada tim multimedia ini di gereja saya. Dibentuk gara-gara ini. Ya ada, tapi kan sederhana gitu loh. Saudara tahu, saya bingung, terus siapa? Akhirnya pakai WA, saya video. Jadi WA itu kebaktian, tidak ada wajah saya di situ. Cuma tak video Alkitab tok. Saudara-saudara, bayangno tak bayangno jemaat saya buka videonya itu. Lihat Alkitab tok, opo sih jane ini ya. Halo. Kemudian mulai cukup canggih, pakai kamera, kemudian pakai televisi di rumah-rumah. Jadi jemaat bisa direlay, diajarin. Saudara ada yang pakai ini. Pertama saya lihat jemaat saya lengkap loh. Ya karena saya kan bisa lihat di televisi. Jadi pujian itu mereka duduk semua di depan HP yang dipindah atau bagaimana direlay gitu ke TV. Kemudian ada yang HP-nya dipindah ke tab yang cukup besar atau komputer. Semua jemaat duduk pakaiannya rapi. Itu minggu pertama saya masih ingat. Minggu kedua sebagian masih ada. Minggu ketiga saya dilaporin di foto, ada yang nakal ya foto. Di foto dikirim ke saya baju tidur kabeh, celana pendekan gitu kan. Sudah enggak lagi. Kenapa? Ya memang enggak bisa. Itu hanya waktu sesaat saja. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Alkitab memberitahu Allah yang mendesain itu supaya kita. Perhatikan, jadi saudara kita sekarang penuh keberanian. Lihat ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap kita. Saudara enggak bisa sendirian aja. Banyak orang Kristen berpikir yang penting itu saya dengan Tuhan. Iyalah, saya sepakat dengan itu. Tapi tahukah saudara, Tuhan yang mendesainnya. Di kelompok kecil, Tuhan yang mendesain perlu kita. Saudara perlu orang-orang di samping saudara. Nah hari ini saya ingin sampaikan bagian ini yang pertama. Bahwa Allah lah yang mendesain. Kalau Allah yang mendesain komunitas yang kuat, komunitas yang kecil. Supaya apa? Ya memang banyak, nanti saya akan sampaikan. Supaya firman Allah lebih mendarat. Supaya saudara bisa bertumbuh dan seterusnya nanti setelah ini. Tapi yang pertama ini, Allah mendesainnya. Jadi ketika saudara-saudara ikut komunitas, memang Tuhan sudah menciptakan untuk saya dan saudara ada di dalam komunitas di sebuah gereja lokal. Yang percaya katakan amin. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, karena dengan tertanam dalam komunitas gereja lokal, memungkinkan kita untuk bertumbuh. Ada yang gak terima saudara. Loh Pak Lukas, saya ya bisa bertumbuh di luar komunitas. Saya datang ke gereja setiap minggu kok. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sepakat dengan itu. Tetapi Allah sekali lagi mendesainnya. Allah dalam Kristus rindu saudara makin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Mari kita lirik kiri kanan kita, apakah serupa Kristus atau serupa gampang. Caranya itu gampang sih saudara. Kalau ada kumpul-kumpul saudara datang gini. Lalu mereka teriak, setan itu kok ya. Saudara kita gak mirip Kristus. Saudara ada banyak orang Kristen gak bertumbuh. Kenapa? Ya karena gak di dalam komunitas Bapak Ibu. Mereka datang, memang semua akan bertumbuh. Tetapi pertumbuhannya lambat, pertumbuhannya gak seperti yang diinginkan Tuhan. Tuhan memberikan fasilitas. Tuhan memberikan sarana anugerah. Supaya kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Saya gak bacakan Roma 8 ayat 28-29. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikan di situ? Jelas ayat 29, kebaikan itu supaya setiap saudara melalui segala sesuatu di mana Allah turut bekerja. Membuat saya dan saudara serupa dengan anaknya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah itu dibutuhkan komunitas. Loh kok bisa Pak Lukas? Dengan tertanam dalam komunitas gereja lokal, itu kita dimungkinkan lebih bertumbuh. Orang kan senang individual. Kebaktian orang itu gak pengen orang itu tahu. Bukan masalah saudara tertutup, gak tertutup. Kalau saudara masuk di komunitas, orang itu saling tahu gitu. Nah justru itu yang dibutuhkan dalam pertumbuhan. Yang pertama, kita itu dimungkinkan bertumbuh. Karena dalam komunitas kecil, firman Allah itu disiaringkan, dikhotbahkan. Saya khotbah di beberapa gereja, saudara-saudara.
termasuk di gereja saya. Tidak ada itu selesai kebaktian saudara saya kemudian di depan jabat tangan toh. Shalom puji Tuhan Pak Pendeta, ada yang begini, ada yang begini. Tidak ada itu satu jemaat terus datang. Pak saya boleh tanya tak khotbah tadi? Tidak ada saudara. Tidak ada jemaat gitu. Loh kenapa? Ya khotbahnya sih, ya. Khotbahnya bisa bagus, bisa mendalam. Tapi nggak ada satupun. Tapi coba kalau PA. Coba kalau persekutuan doa. Cuma orang 5-10. Dengar firman Tuhan, kok gak ngerti aku ya. Ngomong, tadi itu bisa diterang titik. Ini apa ya? Loh, Pak Lukas tapi di komunitas kita gak ada sing tanya. Kabeh oman amin ae, ya wis gak apa-apa. Tapi kan ada kemungkinan Bapak Ibu. Ketika kita dengar firman Allah di tempat seperti ini, semuanya kelihatannya dengar. Tapi benar tak serius. Tapi kalau di tempat yang lebih sempit, saudara lebih kecil maksud saya, kok sempit sih? Lebih sedikit jumlahnya. Firman itu lebih dapat tertanam. Yang ngerti maksud saya katakan amin. Iya apalagi gini dikejar-kejar waktu saudara khotbah. Waktu, sudah ada yang berdiri di situ lagi setelah ini. Saya khotbah tadi pagi saya ngomong, saya khotbah di satu gereja, saudara saya diundang jadi pembicara di gereja. Itu kalau sudah 35 menit, ya. Khotbah saya selesai, nggak selesai. PAW sudah naik semua saudara. Musik sudah mulai masuk, jereng gitu saudara-saudara. Waduh. Pendeta langsung, wih apa sih? Mari Bapak Ibu, amin. Gak ngurusi sudah. Pertama kali saya kaget, saya tertawa. Ya puji Tuhan saya gak kagetan terus bingung ya. Ya biasa mungkin ya. Langsung saya tertawa, wah mari kita panggil berdiri saudara-saudara. Terus tak sambung lagi titik. Lalu gak ada penutupan nih saudara. Halo. Tapi coba di kelompok kecil. Saudara bukankah firman Tuhan lebih mengena? Kadang-kadang khotbah di mimbar seperti ini lebih banyak yang dibutuhkan jemaat. Maka khotbahnya saudara lebih umum. Tapi kalau kelompok kecil lebih pribadi. Yang ngerti katakan amin. Makanya gak heran kelompok kecil lebih cepat bertumbuh. Yang setuju ngomong amin. Loh sederhana. Yang GKKS stop saudara-saudara. Gereja keliling-keliling Surabaya apalagi GKKI. Gereja keliling-keliling Indonesia saudara-saudara. Kebaktiannya ado-ado saudara. Halo. Itu sama seperti tanaman kalau hari Senin dimasukkan pot 1. Besok Selasa dicabut dimasukkan pot 2. Tetap dipopok, tetap disirami. Dimasukkan pot 3. Dimasukkan pot 4. Balik pot 1 lagi. Tiap hari dicabut, ditanam. Kira-kira tumbuh gak? Apa yang terjadi? Hah? Mati Pak. Beneran. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan kita mesti tertanam di dalam komunitas. Nah saudara yang kedua yang memungkinkan saudara kita bertumbuh yang tadi. Kita dimungkinkan melalui relasi dengan saudara-saudara. Yang setuju katakan amin. Saya pakai ayat itu kesuwen nanti. Besi menajamkan besi. Aduh buktinya iya relasi gitu. Halo. Ini bukan saja satu dengan yang lain saling menguatkan. No. Saya nggak mau bohongi saudara. Dalam komunitas Pak Lukas bisa nggak gesekan? Dalam komunitas bisa nggak gesekan? Bisa Pak. Ojo komunitas cilik, komunitas gede gesekan kabeh saudara-saudara. Tuh, karena hukumnya gini. Makin kecil ruangannya, makin banyak orangnya, makin mungkin usel-uselan. Betul ya? Saudara ke pasar coba, pasar rame, yo mesti senggolan gitu loh. Halo, bener gak sih? Naik bis penuh, saudara mesti senggolan. Kalau BC itu mestinya 50 duduk, isinya itu 150, ya usel-uselan Pak. Yang 50 duduk, yang 100 berdiri semua gini. Ya empet-empetan. Tapi kalau yang hadir tuh 175 orang, 50 duduk, lalu 25 pegangan di atas. Terus sampai desel-deselan gini. Itu kurang ajar. Halo, benar kan? Nah Bapak Ibu semakin sempit, semakin sedikit orang. Semakin mungkin sih. Tapi saudara jangan salah. Tuhan memakai gesekan itu supaya kita makin serupa dengan Kristus. Nah justru itu yang membuat relasi itu penting sekali untuk mengubah kita. Kita semakin serupa dengan Kristus. Lah kalau kita nggak terbuka, kita nggak lihat saudara. Kita, aku sendiri. Satu kali saya khotbah, selesai khotbah saya turun ya. Saya ditunggui sama seorang
pemudi, wanita saudara. Yang aktif, saya lihat setiap khotbah saya amin, amin. Kalau nyanyi, karena saya bisa lihat kan, sungguh-sungguh, pasar. Setelah khotbah saya didatangi. Pastor, oh iya, puji Tuhan, saya pastor. Dia agak ngajak saya agak minggir gitu ya saudara. Pastor saya mau cerita, saya mau bersyukur, terima kasih khotbahnya. Aduh nguatkan saya, Tuhan tuh sayang sama saya. Loh opo? Gini pastor, ini loh sak gereja gak senang sama saya kabeh. Loh, iyo gembala nih gak senang be aku. Ketua, koordinator UT juga gak senang sama saya. Itu asar-asar tuh cuma senyumnya palsu, gak senang be saya. Gitu. Saya tanya lagi, serius. Gak ada yang senang kamu? Iya, gak apa-apa pastor, tapi aku tetap di gereja ini. Aku tetap, karena aku tahu Tuhan itu senang sama aku. Yang lain boleh gak senang, yang penting Tuhan senang sama aku. Terus saya ngomong, saya boleh jujur, iya. Nek sak gereja ini gak ada yang senang kamu ya. Apalagi Tuhan gitu loh. Lu itu yang gena. Kaget dia lihat saya saudara. Terus saya ngomong, ya jangan gitu ya pendeta kok ngamuk deh gak nang gereja iku meneh saudara. Saya pasti cekat, ya apa saudara? Saya ngomong, ni, non. Bukan gitu caranya. Pasti ada sesuatu yang harus kamu ubah dengan itu. Saya bilang, kalau semua gak suka, kamu harusnya berubah. Di mana itu bisa? Ya di dalam komunitas. Ternyata saya harus berubah. Dan saya katakan bukan cuma saudara. Pendeta Lukas harus berubah. Makanya saya ada komunitas kecil. Hamba-hamba Tuhan. Saya ada komunitas kecil sama seperti saudara. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan penting sekali. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau saudara luar besar gini. Nanti kalau dikhotbahi, khotbahnya itu sebetulnya pas mengubah hidupmu. Tapi masalahnya karena yang dengerin 1.000 orang, saudara bisa ngeles. Tak kena gitu saudara-saudara. Ngerti? Wah ini khotbah ini cocok untuk istriku gitu loh saudara. Cara berpikir kita. Tapi di dalam persekutuan yang lebih kecil, firman Allah lebih pas. Kita saling kenal, kita tahu kebutuhannya. Saudara-saudara dan relasi itu akan. Yang ketiga kita dimungkinkan bertumbuh dalam saling melayani dalam komunitas. Saudara, saya nggak ngerti ya. Waktu saya jadi gembala pertama itu saya asal tunjuk aja. Satu kali kebaktian begini saudara. Kemudian saya tunjuk seorang bapak. Saudara, anggap aja namanya itu Heru lah gitu. Nggak ada ya nama Heru di sini. Ada nama Heru di sini. Jemaatku toh saudara. Ya, saya doa mari kita bagi berdiri penyembahan. Engkau ku sembah, engkau mu haleluya. Saya undang Pak Heru nanti berdoa untuk firman Allah. Saudara, saya penyembahan lagi, engkau ku sembah kok gerung maju. Saudara, saya terus buka mata, tak golek ilu kok kau no. Lalu dibawa teriak, Pak, kebaktian dunia ada yang teriak. Pak Gembala, Pak Herunya pulang gitu. Takut katanya. Loh iya toh, saudara. Soalnya saudara jangan pikir, kalau saudara maju ke sini, kalau saudara merasa, doa ini kok elek ngono pendeta. Saudara coba doa di sini. Nanti saudara gini, loh saya masih gemetar kok khotbah di sini. Setiap kali saya maju ke depan saya ngomong, Roh Kudus kuatkan, Roh Kudus kuatkan. Iki sing lho ngeduk kene MTHKB saudara. Halo. Tapi kalau kelompok kecil, saya pernah WL. Ditunjuk WL, belajar WL. Wah, saudara. Jadi, tapi ini acara se-Indonesia, saudara. Di sebuah hotel, saya WL-nya. Saya nyanyi ini loh. Sebab Tuhan baik, itu. Sebab Tuhan baik, tapi latihannya kurang pasti, saudara. Nah, namanya juga namanya belajar, saudara. Saya naikkan, mana WL tadi ya? Oh itu, saudara. Saya naikkan. Sebab Tuhan baik, dinaikkan lagi. Sebab Tuhan baik, dinaikkan lagi. Sebab tuh enggak ya, cuma badan saya yang naik ya, nadanya enggak naik ya. Saya enggak ngerti soalnya keyboardnya di sana. Saudara-saudara. Jadi waktu naik terus saya berhentikan, terus saya bikin lembut gitu loh. Sebab Tuhan baik, gak ada satupun yang nyanyi. Saya tok, itu pun ngeden saudara. Ketinggian bro. Saudara akhirnya karena terlalu tinggi, berhenti. Dan semua di gedung itu bukannya hadirat Tuhan, saya ditertawakan. Halo, ada yang pengen coba maju ke depan, mari sama saya. Malunya itu loh, saudara. Ini muka ini kayak ditekuk-tekuk, it's okay lah. Allah turut bekerja untuk membentuk saya nggak masalah. Cuman saudara kalau saudara di kelompok kecil, lain enak sih. Nanti Kojon pimpin pujian loh, oke. Berapa lagu 2, oke tak cari no. Lemek wongnya didik, kan ada kesempatan lebih luas.
Halo, saudara bisa punya melayani sesuai talenta saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Loh, masih ragu untuk ikut connect group? Di situ saudara kita bertumbuh. Semakin serupa Kristus. Bertumbuh bukan hanya itu, pengenalan kita akan Tuhan. Bertumbuh kita bisa melayani Tuhan. Nah saudara yang ketiga, karena dengan tertanam oleh komunitas ini memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Oh ini masuk lagi saudara. Saudara yang dikasih Tuhan dalam komunitas yang sempit kita bisa melayani Tuhan. Bukan hanya pertumbuhan rohani kita. Karena kita dilayani kita bisa bertumbuh rohani kita. Melayani Tuhan dapat saudara di mana saja. Pak Lukas kemarin ada pengkhotbah bilang, saya bisa melayani jadi suami. Saya bisa melayani jadi istri. Ya saya setuju. Pelayanan itu punya arti yang luas. Tetapi ada pelayanan dalam gereja yang harusnya saudara juga turut terlibat. Karena semua kita paling sedikit itu punya satu talenta. Yang setuju katakan amin. Pasti. Saudara bisa jadi asar. Saudara bisa jadi pendoa. Problemnya adalah saudara-saudara. Kalau kita nggak ikut ke kelompok kecil. Kita nggak punya kesempatan yang lebih besar untuk melayani Tuhan. Tuh. Kita bisa aja saudara-saudara. Tapi di kelompok kecil kita punya kesempatan yang lebih besar. Ya seperti tadi malunya nggak terlalu. Saya saudara-saudara khotbah juga gitu. Weh, nggak pernah renungan terus renungan. Halo. Nah tentu saja ada pelatihan di kelompok kecil. Di gereja saya bikin saudara-saudara, saya bikin memang juga pelatihan. Doa itu ya dilatih. Sakno saudara nggak bisa doa. Jangan asal tunjuk. Dulu saya tak tunjuk-tunjuk itu. Pulang. Kalau nggak ada yang doa keliru. Ya opo. Nah saudara yang pulang itu sekarang tetap di gereja saya. Bisa doa Pak Lukas? Saya belum. Tapi dia mau belajar. Saya kasih lembaran. Doa untuk firman, doa untuk ini. Pak Lukas tak belajar ya. Oh iya, saya mau belajar doa. Sampai satu kali saudara-saudara. Ada seorang jemaat saya, ini yang mengantar saya kenal baik nih. Ya bukan kenal baik mertuanya. Doa ya besok minggu. Waktu firman, saya kasih ya apa sudah belajar di persekutuan kecil ya. Wah doa dia. Saudara tahu, dia kerjanya di SPBU. Tiba-tiba ada orang datang ke dia. Ya memang dia kenal, dia tahu. Terus orang itu datang bukan Kristen. Pak aku lu ngimpi. Didatangi dia. Lu apa? Ngisi bensin? Enggak. Pak aku ngimpi tadi malam. Mataku ini sakit. Tapi aku ngimpi. Bapak ini suruh doano aku. Bingung deh. Apa? Gemeter saudara. Hah? Doa no mataku cek no sembuh. Nah kan sudah ada lembarannya. Ya wis ayo dia minggir. Ini kesaksian serius. Duduk di bawah pohon lalu dia doakan. Tuhan Yesus kami berdoa supaya matanya disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus sudah menebus hidup kami. Amin. Ngono dok, tapi sesuai dengan lembaran-lembaran yang saya berikan. Ya jangan kalau nggak dilatih kan bahaya saudara. Ada pendeta, saudara-saudara. Pendeta dipanggil anak kecil. Om. Tolong doa no anjing saya om. Anjing saya mau mati om. Anjingnya kejang-kejang. Doa no om. Pendeta ini kesel. Anjing suruh doa no. Ya di doa no. Doanya ini. Tuhan Yesus. Anjing ini sakit. Kalau mati biarlah mati. Kalau hidup, hidup. Sudah besok lari anaknya. Om pendeta doanya manjur. Anjing saya hidup. Puji Tuhan saudara. Om pendetanya sakit gigi. Kalau gitu kamu sekarang doa no. Ditumpang tangan sama anaknya. Anaknya doanya gimana? Tuhan kalau mati, mati. Kalau mau sembuh, sembuh. Oh kapokmu kapan kon. Saudara kita nggak bisa nggak bertumbuh di dalam komunitas kecil. Halo. Dengan komunitas kecil saudara bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena jumlah yang sedikit itu memberi kesempatan kita belajar untuk melayani. Di dalam kelompok kecil ada kasih, perhatian, dukungan. Saudara seiman, komunitas yang kuat. Saudara jangan nanti pemimpin-pemimpinnya merendahkan kalau doanya jelek misalnya gitu. No. Dalam komunitas kecil kita saling menguatkan, saling memperlengkapi. Supaya saudara dipakai Tuhan bukan cuma untuk jemaat, komunitas kecil, jemaat lokal. Tetapi untuk seluruh kota Surabaya dan Indonesia yang percaya katakan amin. Loh gitu loh saudara. Kalau kita mau terlibat, kita diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Bukan hanya di lingkungan kita.
Saudara, kadang-kadang saya jadi pendeta kan 27 tahun saya jadi gembala. Saudara. Itu kalau ada orang, saudara, satu kali ada kerasukan setan, orang tetangga kerasukan setan. Itu saudara telepon saya jemaat gitu. Pak, tolong Pak, tetangga saya ini kerasukan setan. Kita diminta doain. Lu doano. Gak berani Pak. Nanti ya apa Pak? Aku ya gak bisa ngomong apa-apa ini Pak. Tolong Pak Lukas datang. Wih, sedati sana loh saudara-saudara. Ngomong ini loh jam 2 pagi doano. Kan tak tutorial ya lewat HP. Halo. Akhirnya ya tetap saya pergi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, harusnya kan bisa. Kalau bisa kita bisa mendoakan, bisa bersaksi. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, baca sama-sama ini penting ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Karena dengan tertanam dalam komunitas gereja lokal, memastikan kita, iya. Saudara, Tuhan mendesainnya untuk memberkati kita. Memberkati apa Pak Lukas? Saudara-saudara, hanya saat kita di komunitas yang kecil, di dalam CG, saudara kita dapat lebih menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dari komunitas. Yang pertama ada pemeliharaan rohani dari Allah. Jangan cuma jadi jemaat yang mingguan, jangan. Ikut CG, masuk dalam komunitas. Allah itu menyediakan pemeliharaan kok. Bapak Ibu saudara yang dikasih kita ini banyak orang Kristen yang gak memikirkan, semua kita pikirkan. Soal kehidupan kita, makan, minum, pakaian yang keren-keren tetapi rohani kita biarkan. Saudara, padahal ada Allah yang memelihara lewat CG, firman-Nya disampaikan, kita saling mendoakan, ada sukacita di sana, tapi sayang kita gak mengambilnya. Itu berkat Allah. Kita bisa menikmatinya di dalam CG. Yang kedua, saudara, kita bisa menikmati kasih perhatian. Lihat ayat yang ke-24. Marilah kita saling memperhatikan, kata kita itu. Saling mendorong. Di dalam komunitas yang kecil ini terasa. Kalau komunitas yang gede, ya sudah cuma diomongi. Bapak Ibu, lihat kiri kananmu. Katakan, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Ya lu gitu loh. Tapi pulang wis gak kenal mana gitu. Saya sedih saudara, satu kali saya ada di sebuah gereja. Selesai acara itu kira-kira jam 9 malam. Ibadahnya malam. Jam 9 malam saudara. Dan waktu itu musim hujan kebetulan saudara. Saya datang itu dengan naik taksi. Berangkat naik taksi, pulang naik taksi. Saudara, saya duduk bareng saudara. Saya waktu masuk itu ketemu yang duduk belakang. Anak muda gitu. Wah, Pastor Lukas. Oh, Pendeta Lukas. Oh iya. Semua kebaktian ya saudara. Jabat tangan. WL-nya ngomong, ayo kiri kanan. Kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku. Bergandengan tangan. WL-nya bergandengan tangan. Ditonton lek. Ini keren. Gak apa-apa gandengan lek. Wes stop sekali aja. Saudara ya enggak. Oke. Tapi saudara-saudara. Ngomong kiri kanannya, kau saudaraku, kau sahabatku, jabat tangan kiri kanan. Loh, saudara. Selesai kebaktian malam kan, gerimis lagi. Dan gereja itu dalam perumahan yang harus jalan kaki jauh gitu keluar. Saudara tahu nggak? Semua ada mobil keluar. Saya nunggu taksi. Selesai saya lihat ada pemuda yang duduk di ujung itu, sungguh-sungguh dia bawa ransel, dia jalan kaki, saudara. Saya lihat, jauh loh itu, saudara. Saya sudah panggil taksi, lalu saya lihat mobil lewat toh. Malah ada sing saudara genangan lewat, dia sampai lompat gini saudara. Lu tadi itu dijabat, kau saudaraku, saya jebret gitu ya saudara. Kau sahabatku, jebret gitu kan. Wow, sampai dia menghindar. Saya lihat loh dari jauh. Lalu taksinya datang, saya naik taksi, saya ngomong supir taksi, tolong samperin itu loh orang itu. Disamperin, hei, kok mau kemana ku? Saya mau ke Ngagel, daerah saya. Wis masuk taksi. Terus tak omongin, nanti sih bayar kamu ya, aku nunut berarti. Halo, kok ya gak ada saudara sing nanya no. Maaf loh saudara. Maaf, saya tahu mungkin mereka cepat-cepat pulang, mau cari makan atau apa sih, oke. Tapi saudara, bukankah gereja gede gitu sih? Kadang individualisnya itu loh muncul. Bapak Ibu, beda kalau kelompok kecil. Kita tahu, kita kenal. Pergumulannya apa ngomong. Mungkin bisa gak bantu tapi dikuatkan. Ada berita viral tapi saya mengalami lebih dari itu. Saya mengalami lebih dari itu. Ada berita viral seorang pemudi di Bandung. Maaf,
menjatuhkan diri dari gedung. Betul ya? Barusan ya. Kenapa? Orang bilang support system. Kenapa? Saudara, bukankah makin kesini makin sulit? Ketika saudara membaca surat Ibrani, sebetulnya surat Ibrani ditulis kepada orang Yahudi yang dulunya agama Yahudi, kemudian jadi Kristen. Dan dia mengalami, saudara baca pasal 10 karena waktu kita habis. Saudara baca pasal 10, mereka kehilangan hartanya, pasal 10. Mereka dianiaya, mereka dicela, mereka itu terpepet, saudara, seperti ada kesaksian tadi. Saudara, tetapi dengan jemaat itu menguatkan. Sebab itu janganlah, makanya konteksnya seperti itu. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Karena di pertemuan itu kamu dinasihati. Di pertemuan itu kamu didorong. Di pertemuan itu kamu dikuatkan. Di pertemuan itu kamu punya keluarga. Keluarga Allah. Kamu punya sahabat. Kamu punya saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu harusnya menguatkan kita. Sehingga kita gak kegilas dengan situasi yang seperti sekarang. Saya khawatir ini bukan hanya 1-2. Yang gak diceritakan berapa. Yang gak masuk koran berapa. Saudara, saya sangat sedih, sangat sedih karena saya mengalaminya. Saya bertanya-tanya kenapa dia gak ngomong ya. Penting komunitas kecil. Tuhan yang mendesain. Melalui komunitas kecil, saudara dan saya. Kenapa sih? Kenapa itu penting? Kenapa yang itu desainnya Allah, Allah mendesainnya. Yang kedua, Allah ingin saudara kita bertumbuh serupa Kristus. Yang ketiga, kita bisa melayani Tuhan. Yang keempat, di komunitas kecil, saudara dan saya menikmati berkat-berkat Tuhan yang disediakannya. Yang setuju katakan amin.